Pu Unyasih menghimbau orang yang menyimpan cawan dan kujang bermata lima itu. Gerah waras, ulah kekeh dina poho nepi ka maot. Cepatlah sadar, jangan bersikukuh pada kealpaan sampai ajal tiba. Ia menyatakan pusaka ibadah orang Baduy harus diambil kembali dan ia yakin suatu hari di masa depan pusaka-pusaka itu dapat pulang ke Arca Domas, syukur-syukur di saat ia masih hidup. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Dalam episode lalu, Makcik membacakan esai atau cerita yang berkategori non-fiksi kepada kalian. Kali ini Makcik akan membacakan karya fiksi Makcik, yaitu sebuah cerpen yang berjudul Catatan tentang Luta, Manusia yang Hidup Abadi. Salah satu cerpen dalam kumpulan cerpen Makcik yang berjudul Seekor Anjing Mati di Balamurgap. Cerpen ini tentang kehidupan bangsa Dayak di Kalimantan. Salah satu leluhur Makcik adalah orang Iban. Hampir seluruh bangsa Dayak mempercayai bahwa Panglima Burung ada. Panglima Burung yang diyakini dan sangat dihormati dalam cerita ini bukanlah burung Mansau yang juga bergelar Panglima Burung dan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, burung Mansau melawan pendudukan Jepang dan terlibat Perang Kemerdekaan Indonesia. Juga sahabat karib Sultan Syarif Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid adalah pemenang sayembara penciptaan Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Panglima Burung yang dikisahkan ini juga bukanlah perempuan pejuang Perang Banjar Barito dari suku Dayak Kenyah yang juga bergelar Panglima Burung dan nama panggilannya Bulan Jihad. Karena cukup panjang, cerpen ini Makcik akan bacakan dalam dua bagian. Ini bagian pertamanya atau episode ke-13. Agar tidak berlama-lama, Makcik langsung saja membacakan cerpen Makcik. Judulnya Catatan tentang Luta, Manusia yang Hidup Abadi. Helmut Herzog, seorang antropolog Jerman, pernah memperlihatkan potret lelaki ini kepada saya 3 tahun lalu. Ketika itu Helmut tengah meneliti tentang orang-orang yang hidup abadi. Dia sempat pergi selama 2 bulan ke berbagai tempat di Kalimantan untuk mengumpulkan cerita-cerita tentang mereka. Lelaki dalam potret itu tertawa lebar, berjongkok sambil memegang seekor ayam jantan. Helmut menemuinya 1 kali, lalu dia pulang ke Jerman untuk libur musim panas. Tapi ternyata Helmut tidak kembali lagi ke Indonesia. Dia menulis surat elektronik untuk saya, mengabarkan antara lain dia bertemu dengan pacarnya waktu masih kuliah dulu, dan mereka kembali jatuh cinta. Lalu mereka memutuskan untuk berkeluarga. Helmut meminta saya melanjutkan penelitiannya dan memberi nama-nama yang bisa saya hubungi untuk membantu saya menemui orang-orang yang hidup abadi ini. Saya tidak langsung mewujudkan permintaan Helmut, karena kesibukan saya meneliti piring-piring beracun di Aceh.
Pada tanggal 17 September 2011, saya pergi ke Kalimantan akhirnya. Saya memutuskan mencari lelaki dalam potret tersebut. Seseorang yang setidaknya pernah bertemu Helmut dan mengerti maksud penelitian ini. Luta, nama lelaki itu, ternyata tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Saya lumayan putus asa sampai akhirnya seorang pemuda suku Meratus mengetahui tempat tinggalnya yang baru dan bersedia mengantar saya serta seorang penerjemah pergi ke sana. Saya menyampaikan salam Helmut kepadanya saat kami bertemu. Lelaki Iban ini bertinggi sekitar 160 cm, bertubuh kurus, kedua lengan, kaki, dan pundaknya, dada maupun punggungnya penuh rajang warna biru dan hijau. Di kebun ini, dia tinggal bersama 17 ekor harimau, yang terdiri dari 3 harimau dewasa, 2 betina, dan seekor jantan, dan 14 ekor anak harimau. Harimau-harimau tersebut berasal dari perbatasan Sarawak, Sumatera, dan Riau. Mereka diterbangkan dari tempat-tempat itu untuknya. Sebelum pindah bersama rumah dan 17 harimaunya ke Kuala Kapuas, dia tinggal di pegunungan Meratus. Katanya, dia baru pindah seminggu yang lalu dengan terbang. Kadang-kadang dia naik Garuda emas peninggalan ayahnya untuk bepergian ke lain pulau atau menyeberang laut sendirian. Dia lebih suka menunggang harimau putih untuk bepergian di daratan yang sama. Beberapa ekor harimau mondar-mandir di halaman rumahnya pagi itu. Mereka kelihatan tidak peduli pada tamu-tamu Luta. Sebenarnya, saya merasa takut dan mencoba menyembunyikan perasaan itu dengan bersikap tenang. Luta tiba-tiba berkata, "Harimau-harimau ini jinak." Usia Luta 350 tahun. Dia hanya makan sekali setahun saat upacara. Makan lemang persembahan. Agamanya Hindu Kaharingan. Kata yang terakhir ini berarti kehidupan. Pemeluk Hindu Kaharingan memuja Sang Hyang Jagat Dewa Batara dan percaya bahwa mereka merupakan keturunan langsung Batari Maluja Bulan dan Sang Hyang Babariang Langit atau disebut Ibu Bulan dan Bapak Langit. Luta hidup abadi untuk menjaga sukunya dari kepunahan dan bahaya. Dia bertapa selama 30 tahun untuk itu. Mereka yang gagal dalam pertapaan langsung meninggal dunia. Luta punya 3 teman seperguruan, yaitu Datu Pasir, Datu Kutai, dan Panglima Burung, yang lebih suka disebutnya kakak seperguruan. Usia Panglima Burung paling tua di antara mereka berempat, 800 tahun. Tinggi tubuhnya dulu sekitar 3 meter. Sekarang Panglima Burung menjelma lelaki setinggi Luta, 160 cm kira-kira. Di masa sekarang, badan yang terlalu tinggi akan membuat orang takut, kata Luta, mengulang ucapan Panglima Burung tentang tinggi tubuhnya yang berubah itu. Kata Luta, kakak seperguruannya itu tengah berkebun di satu pulau tanpa memerinci letak pulau tersebut. Luta tidak yakin apakah Panglima Burung bersedia diwawancarai oleh saya. Ketika kami sedang bercakap-cakap, Luta tiba-tiba menunjuk ke lantai kayu dan berkata, "Ini Datu Pasir." Seekor bengkarung kecil melata di lantai. Helmut belum pernah bertemu Datu Pasir.
Saya cukup beruntung bertemu dengan sahabat Luta ini. Datu Pasir bersedia diwawancarai, kata Luta. Nanti dia akan menjelma manusia lagi kalau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ibu Luta juga hidup abadi. Begitu pula abangnya Manoa. Ibu dan abangnya sekarang tinggal di perkampungan orang-orang Kenyah. Ibunya fasih berbahasa Kenyah dan hanya menggunakan bahasa Iban saat bertemu Luta. Manoa, abangnya Luta, adalah kepala suku di perkampungan itu. Menurut Luta, ibunya telah mandiwata atau menjadi dewa. Seperti perempuan Iban pada umumnya, Ibu Luta bertelinga panjang dengan gelang-gelang logam di cuping. Kekuatan ibunya makin melemah, sehingga tidak lagi mewujud. Luta harus menyelenggarakan upacara atau bebalian untuk membuat ibunya kembali memiliki tubuh yang nyata. Dia juga rajin membakar dupa untuk ibunya. Asap dupa yang harum itu tercium sampai ke kampung orang-orang Kenyah. Ibunya senang sekali. Ketika ingin bertemu ibunya, Luta langsung mewujud di kampung orang-orang Kenyah. Dia tidak menjelma makhluk lain kecuali dirinya sendiri. Beberapa orang yang dia kenal menjelma bengkarung, burung, tupai, angin, atau guci emas. Gurunya, seorang balian sakti bernama Datu Garuhuk, selalu menjelma sebatang ranting kering. Datu Garuhuk tinggal dalam gua di Gunung Bondang. Dia raja seluruh hantu dan memiliki puluhan ribu pasukan samar. Usia Datu Garuhuk 5.000 tahun. Luta bersahabat akrab dengan manusia abadi lainnya, Datu Papua. Mereka bertemu waktu Luta bertapa di Puncak Jaya. Dulu Datu Papua pernah menawarkan diri untuk menerbangkan sepasang harimau dari hutan Riau ke muka rumah Luta di pegunungan Meratus itu. Tapi tubuh 2 ekor harimau ternyata terlalu berat bagi Datu Papua, yang akhirnya menyerah. Luta maklum. Dia juga khawatir harimau-harimau tersebut tiba-tiba jatuh dari langit dan menimpa orang-orang yang sedang berkebun atau tengah mendayung sampan di sungai, gara-gara Datu Papua tak sanggup memikul mereka sambil terbang. Dia juga tidak ingin 2 ekor harimau itu terhempas di keramaian pasar atau di kantor pemerintahan di tengah kota dan menimbulkan kegemparan. Akhirnya, Panglima Burung membantu Luta. Panglima Burung tidak hanya memindahkan sepasang harimau dewasa itu, melainkan 14 anak harimau dan seekor induk harimau dari hutan Sumatera serta perbatasan Sarawak. Luta ingin menghadiahkan semua harimau untuk cucu Datu Tingkas, raja manusia harimau di Sumatera. Secara tak sengaja, dia berpapasan dengan harimau garang di hutan. Pemuda itu tengah dalam perjalanan ke Sarawak melarikan diri dari kejaran polisi untuk kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Luta mengatakan kepada saya bahwa harimau garang kini berada di Malaka. Dia telah memberi Luta sebuah telepon seluler supaya mereka mudah berhubungan. Seorang pemuda suku Ngaju telah mengajari Luta menggunakan telepon itu. Di malam hari, Luta membawa seluruh anak harimau tidur bersamanya. Tapi saat dia terjaga, tidak seekor harimau pun ada di dekatnya. Harimau-harimau ini turun ke tanah
sebelum hari terang. Mereka sebenarnya tidak tahan bau manusia, katanya. 3 ekor harimau dewasa lebih senang duduk-duduk di bawah rumah atau tidur di siang hari. 14 anak harimau itu senang bermain-main dan mandi di sungai. Seekor anak harimau agak berbeda perangainya dibandingkan yang lain. Kemampuannya mengejutkan Luta. Dengan gesit, harimau kecil ini menerkam seekor ikan di sungai, lalu menyeret tubuh ikan yang hampir sebesar dirinya itu ke hadapan saudara-saudaranya untuk dimakan bersama. Kuning bulunya lebih cemerlang, berkilau seperti emas. Luta meninggalkan kampung halamannya saat dia berusia 11 tahun. Dia tidak pernah kembali lagi ke kampung itu. Sejak saat itu pula, dia terus terpisah dengan ibunya, mencari penghidupan sendiri yang tidak mudah. Di usia 11 tahun, dia juga pertama kali ikut perang dan mengayau atau memenggal kepala musuh. Dia langsung dirajang sesudahnya, lalu memperoleh gelar Bujang Barani. Mengayau dan mengembara merupakan tradisi penting bagi laki-laki suku Iban. Namun tradisi mengayau tidak dijalankan lagi di masa sekarang. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda melarang suku-suku Dayak mengayau. Meski tradisi mengayau hanya terjadi di kalangan suku-suku Dayak dengan sasaran orang-orang Dayak, tapi pemerintah kolonial cemas kalau tradisi ini meluas dan menjadikan orang-orang kulit putih sebagai sasaran umum. Beberapa tentara dan pastor memang telah jadi korban. Menurut catatan antropolog Jan van Kampen, pengayauan terhadap orang-orang kulit putih sebenarnya merupakan tindakan perlawanan terhadap penjajah kolonial. Para pastor yang tidak punya kaitan langsung dengan administrasi kolonial dianggap sebagai kaki tangan penjajah, karena warna kulit mereka yang sama. Di lain sisi, kebiasaan mengayau juga merugikan orang-orang Dayak. Suku-suku Dayak terancam punah bila tradisi ini tetap berlangsung. Ketika satu suku kehilangan 10 laki-laki mereka, maka suku itu harus mengayau atau memenggal kepala 10 laki-laki dari suku musuhnya. Dalam sejarahnya, laki-laki suku Iban juga melanun. Pada abad ke-18, orang-orang Sulu mengajari orang-orang Iban melanun karena gagal menaklukkan mereka. Semula orang-orang ini ikut kapal lanun orang Sulu. Tapi setelah itu mereka membuat armada lanun sendiri dan berlayar sampai ke Vietnam, Teluk Tonkin, India, dan Siam. Tapi beberapa abad kemudian, hantu-hantu bumbu raya, pemakan bangkai hewan dan manusia, mengancam nyawa orang-orang di berbagai tempat di pulau ini. Hantu bumbu raya akhirnya membunuh manusia. Perempuan hamil diserang di hutan, bayinya dikeluarkan dan dimakan. Lama-kelamaan hantu bumbu raya sengaja berburu perempuan-perempuan hamil untuk mengambil bayi-bayi mereka. Para kepala suku mulai marah. Mereka sepakat bertindak. Semua panglima dan rakyat dikumpulkan di balai pemujaan untuk melaksanakan upacara bedarak begelak, memberi makan roh binatang, manusia dan jin untuk bersama-sama melawan hantu bumbu raya. Manusia abadi hanya punya satu persoalan,
yaitu kesepian abadi.